Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Novianti, NPM 1200261. Saya dari kelas 3D Pemasaran. Di sini saya akan menyampaikan hasil rangkuman marketing sebagai tugas tambahan mata kuliah Komunikasi Pemasaran Terpadu. Market adalah tempat di mana orang berkumpul untuk melakukan pertukaran dan transaksi dengan potensi untuk membeli produk. Di dalam market terdapat berbagai macam konsumen yang memiliki kebutuhan dan keinginan berbeda, serta penjual yang menawarkan beragam produk yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan adanya market, para konsumen dapat dengan mudah memilih dan membeli produk yang mereka inginkan. Sementara para penjual dapat menjual barang dagangan mereka dengan lebih efisien dan efektif. Ada dua konsep yang harus dipahami di dalam market. Yang pertama itu people. People itu sekumpulan calon pembeli potensial ataupun aktual. Yang kedua, place atau tempat. Pasar merupakan suatu tempat yang memfasilitasi adanya pertukaran dan transaksi, terutama transaksi perdagangan. Tempat bertemunya pembeli dan penjual. Pasar sebagai tempat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu secara tradisional atau fisikal, ada wujudnya dan ada tokonya. Yang kedua itu secara virtual atau digital. Definisi market menurut Kotler yaitu proses kemasyarakatan di mana individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk yang bernilai secara bebas dengan orang lain. Jenis-jenis pasar menurut Kotler. Yang pertama itu ada consumer market, yang kedua research market, yang ketiga procedure market, yang keempat intermediary market, dan yang terakhir kelima government market. Dari producer market ke intermediary market itu business to business. Contohnya perusahaan manufaktur sepatu yang akan menyalurkan produknya ke intermediary market di retail, kemudian yang baru akan menjual ke konsumen akhir, misalnya bisa melalui website. Market dalam konteks pemerintahan memiliki struktur yang kompleks dan saling terkait antara pasar sumber daya, pasar produsen, pasar perantara, dan pasar konsumen. Pasar sumber daya merujuk pada tempat di mana bahan mentah dan sumber daya lainnya dibeli dan dijual. Sedangkan pasar produsen merujuk pada tempat di mana barang dan jasa diproduksi dan dijual. Pasar perantara seperti distributor dan pedagang berfungsi untuk menghubungkan pasar sumber daya dan pasar produsen. Sementara pasar konsumen merupakan tempat di mana barang dan jasa akhir dijual kepada konsumen. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur pasar ini, seperti mengawasi kualitas produk, menetapkan harga dan pajak, serta mengeluarkan kebijakan dan regulasi untuk menjaga persaingan yang sehat. Dalam lingkungan pasar yang teratur, seluruh pasar ini dapat berjalan secara efisien dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Meta market dibagi menjadi 3 jenis, yaitu marketplace, market space, dan meta market. Meta market merujuk pada tempat fisik di mana pembeli dan penjual bertemu untuk melakukan transaksi dan pertukaran barang, seperti pasar tradisional atau toko-toko di pusat perbelanjaan. Market space di sisi lain merujuk pada lingkungan online atau virtual, di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi secara digital seperti toko online atau platform e-commerce. Terakhir, meta market adalah jenis pasar yang melibatkan sejumlah besar pembeli dan penjual dalam lingkungan yang sangat terintegrasi, seperti industri otomotif atau teknologi. Dalam meta market, berbagai perusahaan dan entitas bekerja sama untuk menciptakan nilai tambah bagi konsumen melalui solusi yang sangat kompleks dan terintegrasi. AIDA Management, A-nya itu awareness atau menarik perhatian. Jadi di sini kita tuh harus mampu membuat pemasaran yang menarik perhatian. Tujuannya apa sih? Supaya merek lebih dikenal oleh calon pelanggan. I-nya itu interest atau mempertahankan minat. Pada tahap ini, pemasar
mampu menganalisis untuk mengetahui siapa sasaran target iklan, apa yang penting bagi mereka, dan apa yang dibutuhkan mereka, serta solusi apa yang dapat bisa ditawarkan melalui produk atau layanan tersebut. D. Desire atau hasrat. Hasrat atau bisa juga disebut keinginan. Pada tahap ini, pemasar berusaha untuk membangun keinginan pada pelanggan dengan menggambarkan manfaat dan keunggulan produk atau layanan. A-nya itu action atau aksi. Pada tahap ini, calon konsumen akhirnya melakukan aksi pengambilan keputusan. Pada tahap ini juga ada banyak bentuk yang dapat dilakukan oleh calon konsumen, seperti mengunjungi situs web, mengunjungi toko, dan lain sebagainya. Sekian hasil rangkuman yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.